Di sini saya kasih warning seperti ini gini. Jadi kalau kita pakai shared database ya, database-nya di shared gitu ya. Tapi indexing kita itu tidak memandang tenant ID sebagai gampang itu kayak citizen kelas pertama lah, misalnya seperti itu ya. Maka satu query tenant itu bisa melakukan scanning ya. Ini poinnya ya, dia bisa melakukan scanning satu tabel penuh dan akhirnya apa? Menghancurkan semuanya. Oke, jumpa lagi dengan saya bagian magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie Intel. Oke, jadi video kali ini tuh adalah salah satu request di komentar video sebelumnya ya. Jadi terima kasih banget yang udah request, dan kalau teman-teman pengen ada sesuatu nih yang pengen dibahas gitu kan, pengen dipelajari ya, request aja di komentar, nanti saya insya Allah bikinin videonya ya. Jadi di video kali itu tentunya dari request tadi saya bakal bahas tentang multi tenancy. Jadi terkait dengan multi tenancy ini banyak banget yang dalam pengalaman saya ya, sekali lagi ini adalah dalam pengalaman saya, banyak banget saya tuh lihat backend engineer tuh yang ngomongin multi tenancy tapi apa ya bilangnya tuh nggak benar-benar ngerti apa yang sedang mereka bangun gitu loh. Nah itu yang jadi problem tuh. Jadi sebelum kita masuk ke dramanya, saya jelasin dulu ya secara sederhananya gitu kan. Jadi si tenant itu sendiri itu adalah satu entitas nih, satu entitas pelanggan dalam sebuah platform yang dipakai oleh banyak organisasi secara bersama-sama, misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya itu kayak satu perusahaan itu sama dengan satu tenan, bisa seperti itu. Atau misalnya satu toko besar itu bisa kita sebut juga sebagai satu tenan. Atau juga satu sekolah gitu misalnya, itu juga sebagai satu tenan, bisa seperti itu ya. Dan semua tenan itu walaupun sama-sama menggunakan aplikasi yang sama, tentunya nih teman-teman harusnya bisa bayangin kan, tentunya dia tuh punya data sendiri gitu kan, punya user sendiri, punya traffic sendiri, dan tentunya punya masalahnya sendiri-sendiri. Di situ poinnya ya. Nah, di sinilah letaknya banyak developer tuh salah langkah lah, kira-kira seperti itu. Jadi mereka anggap multi tenancy itu cuma mana data yang digabung sama mana data yang harus dipisah seperti itu. Padahal ketika baru sampai di situ itu baru sekitar ya 5-10% permukaannya aja terkait multi tenancy. Jadi gimana pembahasan selengkapnya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi pertama itu adalah saya tuh sering banget lihat backend engineer itu tuh ribut soal dua hal inilah, kayak misalnya tuh harus share database nih biar hemat gitu kan, atau enggak pisah aja databasenya itu biar aman. Nah, dan setiap kali saya lihat debat itu ya saya langsung bisa menangkap satu hal itu, kalau mereka tuh sebenarnya belum pernah menghadapi masalah nyata dalam multi tenancy. Jadi gini, karena kalau misalnya pernah menghadapi masalah nyata dari multi tenancy, mereka akan sadar satu hal, yaitu adalah pendekatan yang tadi itu terlalu dangkal. Jadi sekedar misah data, misal database-nya mau share database ataupun database terpisah, itu masih pendekatan yang terlalu dangkal. Karena gini, bahkan ketika kita masih di dalam sistem yang monolitik sekalipun ya, di sini poinnya teman-teman pahamin ya. Jadi meskipun kita masih dalam sistem service yang monolitik aja gitu kan, begitu kita tuh punya banyak tenan dan trafiknya itu misalnya trafik mereka tuh tidak sinkron gitu kan, ya sistem kita itu sudah secara otomatis berubah menjadi distributed system. Ini hal yang paling sering saya omongin ya, distributed system itu kan. Itu mau teman-teman akui atau tidak, itu akan seperti itu gitu loh. Jadi dia udah masuk menjadi suatu distributed system, itu yang jadi masalah. Dan tentunya ya dalam ya lebih dari 10 tahun saya berkarir gitu kan sebagai backend engineer, saya tuh ya pernah juga megang sistem multi tenancy gitu kan, yang awalnya tuh jalan mulus gitu, semua tenannya happy gitu kan, terus trafficnya stabil, terus juga akhirnya tuh sampai suatu hari itu satu tenan besar dia itu bikin query report yang super berat lah, dan akhirnya dalam hitungan detik ya tenan-tenan yang lain nih ikut melambat gitu loh, ikut kena dampaknya itu kan. Ya dari situ kan jadinya support tiket berdatangan gitu kan, dashboard latensinya naik, dan akhirnya ya CEO-nya nanya gitu kan, ini kenapa nih pelanggan A error,
kok tapi gara-gara pelanggan B gitu loh. Jadi kayak ikut kecipratan gitu kan. Dan akhirnya di situ baru saya sadar ya, makanya ini saya bilang nih dari pengalaman saya juga gitu loh. Dari situ saya sadar multi tenancy itu tuh bukan tentang struktur database aja gitu loh, tapi multi tenancy itu adalah gimana ngomong ya? Itu tentang isolasi lah, kurang lebih seperti itu ya. Itu tentang isolasi dalam distributed system, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang mari kita geser cara berpikirnya ya. Jadi gini, kalau misalnya kita tuh lagi ngebangun sistem yang banyak tenan ya, multi tenan tadi, pertanyaan utamanya itu bukan pisah database atau gabung database, bukan ke situ pertanyaannya. Pertanyaan itu adalah misalnya seberapa besar nih blast radius yang kita anggap aman, itu yang pertama. Terus juga gimana nih supaya tenan satu tuh nggak ganggu tenan dua? Bagaimana nih traffic spike satu tenan itu nggak bikin latensi tenan yang lain itu jadi naik seperti itu. Terus juga gimana sih kita bisa memigrasi lah, gambarnya seperti itu, memigrasi si tenan gitu kan tanpa downtime tenan yang lain. Nah, itu baru yang namanya diskusi tentang multi tenancy, kira-kira seperti itu. Jadi bukan kita tuh ngebahas ini database-nya mau gabung apa pisah. Nah, itu kalau itu belum sampai di situ gitu sebenarnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya, ke si multi tenancy itu sendiri. Dan yang jadi pembahasan pertama itu adalah isolasi. Jadi isolasi itu adalah jantungnya dari multi tenancy itu sendiri gitu loh. Jadi kenapa gitu? Gini, isolasi itu kan dia tuh ada banyak level gitu ya. Nah, mulai dari yang paling murah tuh kayak misalnya ya dari paling murah sampai paling aman lah ya. Jadi yang paling murah dulu kayak misalnya tuh logical isolation, misalnya seperti itu ya. Itu semua tenan itu ada di satu database. Nah, nanti dia dibedakan lewat tenan ID. Itu tuh cepet, murah gitu kan, tapi ya blast radiusnya besar. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, blast radiusnya besar kalau cuma pakai tenan ID itu kan. Terus juga kita bisa isolasi dengan yang namanya skema isolation gitu kan. Nah, ini berarti jadi kayak satu database, tapi skemanya tuh terpisah nih setiap tenan, ya gitu. Jadi ada skema per tenan gitu kan. Ini lebih aman tentunya, tapi masih dalam satu engine. Nah, di sini teman-teman bisa bayangin ya. Nah, terus ada juga yang namanya database isolation tentunya. Nah, ini berarti setiap tenan itu punya database gitu kan. Ini aman memang, tapi ada tapinya. Tapi operasional cost-nya bakal tinggi. Itu juga jadi problem gitu loh. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya infrastruktur tenan. Jadi dia itu nanti di sini tuh per tenan itu bakal punya satu klaster sendiri gitu, atau punya satu VM lah, gampangannya seperti itu. Ini paling aman, tapi tentunya paling mahal karena ya biayanya itu tadi gitu kan. Teman-teman bisa bayangin ya. Jadi kesalahannya dalam backend engineering itu kan, kesalahannya itu adalah backend engineer tuh sering milih salah satu tanpa tahu karakter tenannya. Itu yang jadi masalah ya, problemnya di situ. Padahal kalau kita bicara tentang sistem yang nyata gitu kan, namanya kombinasi hybrid gitu kan, itu adalah yang paling masuk akal. Jadi gitu arahnya ya. Jadi tenan besar mungkin dia perlu isolation yang kuat gitu kan. Tapi kalau misalnya tenan-tenan yang kecil gitu kan, ya itu bisalah kita bikin dia pakai share resource seperti itu. Jadi resource-nya dibagi ya. Jadi misalnya juga nanti tenan enterprise gitu kan, nah itu mungkin nanti butuh dedicated environment seperti itu. Jadi semua itu ada trade-off-nya. Kembali lagi, dalam dunia backend engineering, kita perlu banget ngerti yang namanya trade-off. Oke, pembahasan yang selanjutnya itu adalah gini. Jadi, tentunya ketika traffic kita itu naik gitu ya, gampangannya ya. Mau nggak mau kan arsitektur kita itu harus berubah jadi distributed. Ya, teman-teman bisa pahamin ya. Mau nggak mau nih kan jadi berubah nih, jadi distributed gitu loh. Harus banyak node. Kira-kira seperti itu, karena nggak akan kuat di satu node kalau traffic kita tinggi gitu loh. Jadi itu tuh kan bukan karena kita mau itu kan, tapi karena keadaan yang memaksa gitu untuk berubah jadi distributed system tadi gitu kan. Jadi dalam distributed system ya tentunya itu bikin semuanya jadi lebih sulit gitu loh. Jadi latensinya bisa nggak konsisten gitu kan, terus juga konkurensinya bisa unpredictable gitu, terus juga data propagation-nya itu bisa delay gitu kan. Ada node failure tentunya gitu, terus juga ada partition tolerance, terus juga service dependency chain-nya itu ya bisa panjang gitu kan.
di konteks multi tenancy ini tadi gitu kan, masalah-masalah ini tuh dikalikan jumlah tenan gitu. Jadi udah masalahnya terkait distributed sistemnya, kita kalikan lagi dengan jumlah tenannya gitu loh. Artinya, kalau misalnya kita punya 100 tenan ya, misalnya kita punya 100 tenan itu kan ya berarti kita punya 100 sumber potensi masalah, gampangannya seperti itu. Dan kita kan jadinya harus memastikan satu tenan itu tidak merusak pengalaman tenan yang lain, gampangannya kayak gitu ya. Jadi multi tenancy itu pada dasarnya adalah distributed system yang digabungkan dengan social responsibility. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tuh harus bisa memastikan itu terjadi ya fairness antar tenan. Gampangannya seperti itu ya, teman-teman bisa bayangin harusnya. Oke, selanjutnya itu adalah masalah life cycle dari si tenan itu sendiri gitu. Jadi banyak engineer kesalahannya itu adalah terlalu fokus pada CRUD-nya user gitu, CRUD user gitu kan, tapi lupa bahwa tenan itu punya life cycle yang jauh lebih kompleks lah. Karena kan tenan itu dia butuh onboarding gitu kan, tenan itu butuh setting awal, terus juga tenan itu nambah modul misalnya, terus juga tenannya ganti paket, tenannya pindah tier gitu kan. Terus juga tenan itu butuh migrasi data, dan tentunya tenan itu butuh backup khusus versi mereka gitu loh, versi sendiri gitu kan. Dan tentunya ada juga tenan offboarding, itu yang jadi problem-problemnya tuh life cycle-nya si tenan itu sendiri gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya misalnya provisioning otomatis, terus juga nggak punya migrasi otomatis, nggak punya skema evolution otomatis, terus kita nggak punya pertenan backup, kita nggak punya pertenan throttling gitu kan, ya percaya aja sama saya gitu kan, skalanya itu cuma nunggu waktu sampai meledak. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke masalah yang terbesarnya lah, yaitu adalah query dan indexing. Jadi ini tuh bagian yang paling jarang dibahas ya, karena sejujurnya ini malah jadi sumber bottleneck terbesar gitu loh sebenarnya gitu kan. Ketika kita naruh banyak tenan gitu ya di satu tabel aja gitu kan, ya indexingnya tentunya teman-teman bisa bayangin ya, ada satu ada satu tabel isinya banyak tenan gitu kan, ya berarti kan indexingnya bakal jadi super tricky. Karena kenapa? Karena kita kan harus memastikan gitu, kita harus memastikan semua query itu memiliki fitur tenan ID itu harus benar-benar masuk dalam index itu kan, terus juga kombinasi tenan ID plus atribut yang lainnya untuk jadi composite index gitu kan. Terus juga kita harus memastikan kita tuh menghindari full table scan, terus juga kita harus menghindari yang namanya cross tenan join, terus juga kita harus bisa memastikan query itu bisa apa ya? Ibaratnya kita harus memastikan query plan-nya itu bisa diprediksi lah, gampangannya seperti itu ya. Nah, di sini saya kasih warning seperti ini gini. Jadi, kalau kita pakai shared database ya, database-nya di shared gitu ya, tapi indexing kita itu tidak memandang tenan ID sebagai gampang itu kayak citizen kelas pertama lah, misalnya seperti itu ya, maka satu query tenan itu bisa melakukan scanning ya, ini poinnya ya, dia bisa melakukan scanning satu tabel penuh dan akhirnya apa? Menghancurkan semuanya. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita pisah database per tenan ya, tanpa automation sama sekali gitu kan, ya kita bakal drowning di operational cost. Itu yang jadi masalah. Jadi kita harus bikin ya backup tuh jadi ratusan file gitu kan, update skema tuh jadi ratusan job gitu kan. Terus juga ya monitoringnya tentunya jadi berlipat-lipat. Teman-teman bisa bayangin ya, jadi benar-benar repot juga kalau tanpa automation ketika kita pisah database-nya, bukan pakai shared database. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas yaitu adalah complexity budget. Jadi gini, ini tuh bagian yang cukup jarang orang ngerti gitu loh. Jadi setiap teknologi itu dia tuh punya complexity budget gitu kan. Nah, semakin kompleks sistemnya kita itu kan berarti semakin kecil margin errornya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara tentang shared database ya, apakah itu hemat? Iya, dia hemat. Hemat apa? Hemat storage tentunya gitu kan. Tapi complexity budgetnya kita itu bisa habis di indexing dan query isolationnya. Jadi kita benar-benar harus pikirin trade-off-nya ini gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pikirkan yang tadi, yang database per tenan, apakah itu aman? Betul, memang aman. Tapi complexity cost-nya itu akan menonjol, itu akan melonjak kira-kira ya di backup-nya, restore-nya gitu kan, migration-nya, monitoring-nya, sama ya
connection pooling tentunya. Nah, teman-teman harus ingat-ingat ini ya, connection poolingnya ini juga jadi ribet nantinya, jadi mahal prosesnya, kira-kira seperti itu ya. Dan tentunya ya complexity cost itu sering akhirnya tuh lebih mahal daripada tagihan dari cloud-nya nih, kalau teman-teman sadarin. Oke, jadi kalau teman-teman itu lagi ngebangun suatu sistem yang multi tenancy ya, ingat-ingat kalimat saya ini, yaitu adalah multi tenancy itu bukan tentang memilih apakah kita harus menggunakan shared database ataupun isolated database. Bukan itu ya, itu tuh cuma ya kira-kira 10% masalahnya aja lah. Yang benar-benar menentukan apakah sistem kita itu bakal bertahan 1 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun itu adalah bagaimana tadi yang udah saya bahas ya, bagaimana kita mengatur isolasinya gitu kan, bagaimana kita apa yang bilang itu merancang life cycle dari tenannya gitu kan. Terus juga bagaimana kita menangani distributed system di balik layar, dan juga gimana kita ngedesain query dan indeks yang benar. Kira-kira seperti itu ya. Dan tentunya ya akhir dari semua itu adalah bagaimana kita mengelola complexity budgetnya. Jadi setiap pilihan itu nanti akan ada trade-off-nya, dan itu benar-benar harus teman-teman pikirin nih, mau trade-off mana nih yang istilahnya dipersilahkan gitu. Kita mau ambil beban yang mana dari keuntungan yang kita ambil. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tujuan dari multi tenancy itu tuh bukan bikin sistem paling hemat, bukan seperti itu ya. Dan juga bukan bikin sistem paling cepat. Itu juga paradigma yang salah gitu. Tapi dalam multi tenancy kita tuh bikin sistem yang tetap stabil ketika misalnya nanti tenan kita naik nih dari 10, 100, 1000 ya sampai seterusnya kita bertambah tenannya gitu kan. Dan ya tentunya dengan pemikiran seperti itu, kita juga harus mikirin gimana caranya divisi engineeringnya itu nggak harus burn out ketika ngurusinnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kira-kira itu aja masalah multi tenancy ini. Jadi teman-teman sekali lagi harus ingat trade-off-nya itu nggak sekedar antara shared database ataupun isolated database. Tapi ya ada hal-hal kompleks yang lain tadi yang udah saya bahas dari pembahasan yang pertama. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira gitu aja dari saya. Thank you for watching dan salam backend maga.